Berapa besar gaji kita sehingga kita mau meninggalkan sholat? Berapa besar gaji atau penghasilan kita yang kita dapatkan sehingga kita rela menghabiskan waktu kita dan kita tidak menyisahkan sedikit pun waktu kita untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang kita miliki itu tidak jauh lebih besar dari apa yang telah Allah sediakan untuk mereka yang menjaga sholat. Sesungguhnya apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, berapapun penghasilan kita, berapapun gaji kita, berapapun kekayaan kita yang kita miliki, itu tidak jauh lebih besar dari balasan yang Allah sediakan untuk orang yang mau sujud di hadapannya. Tidak jauh lebih besar dari apa yang Allah sediakan untuk orang yang mau tunduk salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan gerakan-gerakan salatnya. Lalu apa yang Allah sediakan untuk kita jika kita mau menjaga salat kita, Bapak Ibu jamaah sekalian? Apa janji Allah Subhanahu wa taala yang katanya lebih besar daripada penghasilan kita? Janjinya jamaah sekalian tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji-janji di dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang menjaga salat. Di antara janji mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Hari ini berapa gaji kita dan apa yang bisa kita gunakan dengan gaji kita untuk membuat hati kita bahagia? Atau berapa gaji kita dan kita bisa gunakan untuk pergi kemana gaji kita, untuk melihat tempat yang paling indah? Sesungguhnya tempat yang paling indah yang bisa kita pakai atau bisa kita lihat dengan menggunakan uang atau gaji kita tidak seindah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak seindah surga Allah. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan itu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Allah yang menciptakan kita, Dia pula yang telah mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang menandingi keindahan surga. Apa kata Allah? Di dalam hadis qudsi, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang taat kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sediakan? Ma la 'ainun ra'at. Allah sediakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik di dalam fikiran dan di hati kita keindahannya. Surga Allah tidak pernah kita lihat sebelumnya. Surga Allah tidak pernah kita dengarkan keindahannya sebelumnya. Seindah apapun pemandangan yang pernah kita lihat, tidak jauh lebih indah daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah, Allah janjikan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menjaga salat. Salat ini bukan 50 waktu. Salat ini bukan 100 waktu. Subhanallah, seandainya awal mulanya Allah mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad dengan 50 waktu salat, langsung diiyakan oleh Nabi dan tidak diminta takhfif, tidak diminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada waktu kita untuk mencari nafkah. Mungkin tidak ada waktu kita untuk mencari kehidupan. Semua waktu kita untuk salat. Salat ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita janji, siapa yang mampu menjaga 5 waktu salat ini, dia hanya mampu menjaga yang wajib saja, itu sudah sangat luar biasa. Yang penting dia mampu menjaganya sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena Allah memberikan janji yang juga luar biasa. Apa janji Allah? Surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka, kata Allah. Ada apa dengan mereka ya Allah? Kabarkan kepada kami ada apa dengan mereka supaya kami bisa mengikuti jejak mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang menjaga salat, ada apa dengan mereka? Allah katakan, "Ulaika humul warithun."
Orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, kata Allah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Warisan apa ya Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya surga, tapi Allah katakan surga Firdaus yang akan mereka dapatkan. Dan surga Firdaus adalah surga tertinggi dibandingkan surga yang lainnya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alul firdausal a'la." Jika kalian ingin meminta surga kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Minta surga Firdaus karena itu adalah surga yang tertinggi. Dan surga yang tertinggi ternyata Allah sudah berikan janji untuk orang-orang yang mau menjaga solatnya. Subhanallah, berapa lama kita melaksanakan solat, kemudian kita mau meninggalkannya? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan 5 waktu solat atau 1 waktu solat? Paling 5-10 menit, 15 menit. Setelah itu selesai, alhamdulillah sudah melaksanakan solat. Kita berharap surga Firdaus sedang rindu untuk berjumpa dengan kita. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak rindu dengan surga Firdaus itu sehingga kita lebih mengedepankan gaji kita yang entah berapa gaji kita kedepankan daripada solat kita? Apakah kita tidak rindu dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan surga Firdaus sehingga kita lebih mengedepankan penghasilan kita? Kita khawatir kita bangkrut untuk urusan dunia, tapi kita tidak khawatir kita tidak mendapatkan surga Firdaus untuk urusan akhirat. Jangan sampai janji Allah hanya didapatkan oleh sebagian orang dan saya tidak mendapatkannya. Makanya kata para ulama, ketika mereka ditanya, Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika mereka ditanya, kira-kira penyesalan apa yang paling buruk yang kita rasakan kelak di akhirat? Kata para ulama, kerugian yang paling besar yang dirasakan oleh seorang hamba adalah ketika dia tahu bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi, tapi ternyata tidak ada 1 meter pun tempat untuknya di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita tahu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah untuk menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Tapi merupakan kerugian kalau kita sudah tahu bahwasanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi, tapi ternyata tidak ada tempat kita di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, ini merupakan kerugian yang sangat besar.